Pada petualangan kali ini aku akan membuat shelter yang sederhana di pinggiran sungai. Diguyur hujan deras saat proses pemasangan atap shelter. Berpetualang menemukan beberapa buah-buahan liar yang rasanya manis dan asam. Memasang pukat di sungai dan dapat banyak ikan. Menginap di shelter yang nyaman. Membuat beberapa olahan makanan yang enak, mulai dari singkong goreng campur dengan gula merah, daun dan bunga pepaya campur dengan sayur pakis, serta olahan ikan yang aku dapat dari memasang pukat di sungai. Oke, jadi hari ini aku mau cari sesuatu dulu untuk aku masak sebagai sarapan pagi ini. Nah, jadi ini yang aku cari, daun pepaya dan juga bunganya. Jadi rencana ini aku mau masak bersama dengan sayur pakis, yang nantinya aku mau cari setelah ambil daun pepayanya. Nah, sekarang aku cari sayur pakisnya. Jadi, sayur ini banyak tumbuh di tempat-tempat terbuka seperti ini. Jadi, tidak terlalu susah untuk dicari. Dan memang sayur ini sangat cocok diolah bersama dengan daun pepaya, apalagi ada tambahan bunganya. Nah, jadi ini sayurnya sudah aku kumpulkan. Sekarang tinggal diolah saja. Oke, jadi pertama-tama aku mau rebus daun dan bunga pepayanya terlebih dahulu untuk aku hilangkan rasa pahitnya. Tapi tidak hanya direbus saja, harus ditambahkan garam juga agar rasa pahitnya benar-benar hilang. Sekarang garamnya aku masukkan dan ini tinggal ditunggu saja sampai airnya mendidih. Nah, sambil aku tunggu, aku sekalian siapkan bumbunya juga. Dan bumbunya sederhana saja. Jadi ada bawang merah, bawang putih, cabai dan juga penyedap rasa. Tak menunggu lama airnya pun sudah mendidih, jadi langsung aku angkat saja dan lanjut aku cuci lagi. Sekarang aku akan masak bersama dengan sayur pakisnya. Nah, pertama-tama aku tumis bumbunya terlebih dahulu hingga harum. Setelah itu, aku masukkan sayur pakis dan daun pepayanya. Tak lupa aku tambahkan air sedikit. Nah, seperti ini. Jadi, ini tinggal aku tunggu saja beberapa menit untuk sayurnya masak. Tak menunggu lama sayur pun akhirnya matang juga. Jadi, langsung aku angkat saja. Nah, seperti ini masakannya. Sayur pakis campur dengan daun pepaya dan juga bunganya. Sekarang tinggal aku coba saja. Dan pertama, aku coba batang pepayanya dulu. Setelah aku coba, ternyata tidak ada rasa pahit sama sekali. Begitupun dengan daun dan juga bunga pepayanya. Semuanya terasa nikmat. Apalagi ada tambahan sayur pakis yang bikin tambah nikmat lagi. Jadi buat teman-teman yang juga mau masak daun pepayanya, bisa menggunakan cara seperti ini agar rasa pahitnya hilang. Setelah perut terasa kenyang, tenaga juga sudah pulih kembali. Jadi sekarang aku akan mencari tempat yang cocok untuk membangun tempat berlindung atau shelter. Tak lama mencari, aku akhirnya menemukan tempat yang cocok untuk membangun shelternya. Nah, jadi ini tempatnya. Selanjutnya langsung aku bersihkan saja.
Nah, setelah tempatnya bersih, sekarang aku akan mencari beberapa kayu untuk aku gunakan membangun shelter. Di sini aku dapat kayu yang cocok sebagai tiang shelternya, jadi langsung aku ambil saja. Oh iya, jadi sebenarnya lokasi ini sebentar lagi akan menjadi lahan sawit. Jadi ini aku ambil beberapa kayu untuk aku gunakan sebelum dibabat habis sama yang punya lahan. Nah, sekarang kayunya aku bawa ke tempat untuk membangun shelter. Setelah semua kayunya terkumpul, sekarang aku akan membangun shelternya. Nah, pertama-tama aku runcingkan beberapa kayu terlebih dahulu sebagai tiang shelter. Setelah semua kayunya runcing, sekarang aku akan memasangnya. Nah, untuk tiang pertama, aku pasang di bagian depan. Lanjut, aku pasang satu tiang lagi. Nah, seperti ini. Selanjutnya, di sini aku mengambil kayu yang terdampar di pinggir sungai. Jadi, aku menggunakan untuk landasan lantainya nanti. Nah, seperti ini. Selanjutnya, aku akan memasang satu lagi di bagian depannya. Tapi sebelum itu, kayunya aku keep terlebih dahulu. Jadi, tujuannya agar bisa lebih kuat saat dipasang nanti dan tidak jatuh ke bawah. Nah, seperti ini. Sekarang tinggal aku pasang saja. Di sini aku tambahkan lagi kayu di bagian landasannya karena tanah di sini cukup lembek. Takutnya nanti kalau sudah ada bebannya malah ambruk. Jadi demi keamanan aku tambahkan kayu lagi. Nah, seperti ini. Sekarang aku akan memasang beberapa kayu lagi sebagai landasan lantainya. Karena rencana untuk lantainya aku akan menggunakan bambu saja. Jadi langsung kayunya aku baku saja satu per satu. Setelah landasan lantai shelter terjadi, sekarang aku akan mengambil beberapa bambu untuk lantai shelternya. Nah, ini aku sudah sampai di pohon bambunya, dan bambunya sangat banyak sekali. Sekarang aku akan ambil beberapa untuk aku bawa ke shelter. Untuk bambunya aku ambil 2 batang saja. Menurutku ini sudah cukup. Sekarang aku akan bawa ke shelter. Dan di sini aku suruh kameramanku untuk mengambil bambu yang aku masukkan ke dalam sungai ini. Nah, jadi ini kedua batang bambunya. Sekarang aku akan potong-potong menjadi beberapa bagian sesuai dengan ukuran panjang shelter. Seperti biasa, untuk bambu yang sudah aku potong-potong ini langsung aku cacah saja. Nah, seperti ini. Selanjutnya, di bagian tulang bambunya aku keluarkan juga, karena ini bisa menghalangi saat dipasang nanti. Jadi kalau di tempatku ini namanya balaba, dan orang-orang di sini biasanya menggunakan balaba ini sebagai dinding rumah. Tapi penggunaan dinding ini sudah mulai jarang terlihat lagi, dikarenakan masyarakat sudah menggunakan papan yang lebih kuat dan tahan lama.
Setelah semua bambunya sudah aku cacah, sekarang tinggal dipasang saja. Nah, singkatnya, lantai shelter akhirnya selesai aku pasang. Dan karena ini tempatnya lumayan tinggi, jadi aku mau buat tangga dulu. Oke, jadi pertama 2 kayu panjang aku keep terlebih dahulu untuk tempat anak tangganya. Dan untuk anak tangganya, rencana aku buat 3 saja. Setelah siap, sekarang anak tangganya langsung aku pasang saja. Nah, seperti ini. Selanjutnya, untuk tangganya tinggal aku pasang saja. Untuk tangga shelter akhirnya selesai aku pasang. Dan ini langsung aku coba saja. Jadi, sebenarnya ada satu anak tangganya yang pas aku paku, kayunya pecah. Jadi, aku sedikit ragu. Tapi setelah aku coba, ternyata kayunya aman-aman saja. Jadi, pembuatan shelter akan aku lanjutkan. Dan selanjutnya, aku akan memasang dinding shelternya. Nah, untuk dindingnya aku menggunakan kayu-kayu kecil seperti ini. Tapi sebenarnya ini bukan kayu. Aku nggak tahu juga ini tumbuhan apa. Jadi aku sebut kayu saja. Nah, bentuknya seperti ini. Mirip dengan pola parumbia dan pohon aren. Yang cuma keras di bagian luarnya saja. Tapi di bagian dalamnya lunak. Dan tumbuhan ini sangat banyak tumbuh di sekitar aku membuat shelter. Jadi aku gunakan karena lebih gampang didapat. Untuk pemasangan dinding shelter aku percepat saja, biar teman-teman tidak bosan juga. Dan setelah kedua dindingnya sudah aku pasang, di sini cuaca tiba-tiba saja hujan. Jadi aku langsung bergegas memasang flash sheet sebagai tenda darurat. Karena bahaya juga kalau tasnya sampai basah, karena banyak barang-barang elektronik yang aku simpan di dalam. Di sini hujannya lumayan deras, sampai-sampai airnya tertampung di bawah flash sheet. Jadi kami tidak boleh lengah karena bisa saja atapnya roboh kalau airnya sudah tertampung banyak. Tak menunggu lama hujan akhirnya berhenti. Syukurlah, jadi pemasangan dinding shelter bisa aku lanjutkan. Tapi sebelum itu aku bongkar flash sheet-nya terlebih dahulu. Nah, sekarang dinding di bagian belakang aku pasang juga. Dan untuk dindingnya, aku menggunakan beberapa bambu-bambu kecil seperti ini. Dan untuk pemasangannya, aku percepat juga, biar teman-teman tidak bosan. Singkatnya untuk dinding shelter akhirnya selesai sudah aku pasang. Jadi seperti ini, terlihat cukup rapi. Dan selanjutnya tinggal aku pasang atapnya saja. Tapi karena ini sudah sore, jadi aku akan lanjutkan besok saja. Nah, sebelum pulang, aku mau pasang pukat di sungai ini. Tapi sebelum itu, aku bersihkan dulu sampah yang ada di tengah sungainya, biar nanti tidak nyangkut di pukatnya. Setelah sampahnya bersih, sekarang tinggal pasang pukatnya saja. Jadi ini aku siapkan dulu tempat untuk mengikat pukatnya nanti. Sekalian untuk menghalau air agar pukatnya tidak terbawa arusnya. Nah, untuk tempatnya ini sudah jadi. Dan langsung pukatnya aku pasang saja. Sebelum lanjut pembuatan shelter, aku mau cek dulu pukat yang sudah aku pasang kemarin. Setelah aku cek, ternyata pukatnya cuma dapat banyak daun-daun seperti ini. Jadi ya, aku lanjut buat shelter saja. Nah, sekarang aku akan pasang atapnya. Tapi aku buat kerangkanya terlebih dahulu. Jadi ini aku buat rangka di bagian depannya.
Setelah rangkanya jadi, lanjut aku pasang atapnya. Dan untuk atapnya, aku menggunakan flysheet saja. Nah, singkatnya untuk pembuatan shelter akhirnya selesai juga. Dan seperti ini penampakannya, terlihat cukup rapi, nyaman dan tentu saja kuat. Selanjutnya, aku akan bersihkan di sekitar shelter agar terlihat lebih nyaman lagi. Oh iya, jadi sebenarnya aku membuat lantai lagi di bagian depannya untuk tempat nanti menyalakan api, biar aman kalau semisal hujan turun. Tapi setelah aku selesai membersihkan, aku mau berpetualang dulu, sekalian mencari bahan-bahan makanan. Nah, untuk sampahnya aku kumpulkan di pinggiran sungai untuk aku keringkan terlebih dahulu. Setelah itu, nantinya akan aku bakar. Nah, singkatnya untuk semua sampahnya sudah aku kumpulkan. Terlihat sudah lumayan bersih. Jadi sekarang waktunya untuk aku berpetualang. Tak lama ini aku dapat buah kalasoe. Nah, jadi ini buahnya. Jadi buah ini sangat banyak tumbuh di pinggiran sungai. Dan kalau berbuah, buahnya sangat banyak. Tuh teman-teman bisa lihat, buahnya sangat lebat sekali. Untuk rasa buahnya lumayan manis, tapi juga sedikit asam. Dan kandungan airnya sangat banyak. Nah, kalau di tempat teman-teman, ini namanya buah apa? Dan rasanya bagaimana? Aku lanjut lagi, dan di sini aku dapat rakit. Jadi rakit ini digunakan warga buat menyeberang kalau sungainya lagi banjir. Nah, ini langsung aku pakai saja. Di sini aku dapat buah lagi. Nah, bentuknya kerucut seperti ini, berwarna merah dan mengandung air sangat banyak. Aku tidak tahu ini jenis buah apa dan bisa dimakan atau tidak, karena buahnya baru pertama kali aku lihat. Jadi petualangan aku lanjutkan saja. Di sini aku dapat buah lagi. Nah, bentuknya seperti ini. Jadi kalau di tempatku ini namanya buah tikala. Buah ini memiliki biji yang sangat banyak, bahkan hampir semua isinya biji. Untuk rasanya sangat asam sekali. Tapi meskipun begitu, buah ini bisa membantu dalam menghilangkan dahaga karena mengandung lumayan banyak air. Setelah cukup lama berpetualang, sekarang aku akan kembali ke shelter. Nah, sebelum itu, aku mau cari singkong dulu untuk aku olah di shelter. Nah, ini aku sudah sampai, dan langsung aku cari saja. Jadi di sini singkongnya banyak yang sudah dimakan tikus, karena ini adalah singkong liar. Tak lama mencari, aku akhirnya dapat satu singkong yang lumayan besar. Nah, ini singkongnya. Lanjut aku cari lagi. Dan ternyata di sini masih ada yang lebih besar lagi. Wih, mantap. Langsung aku ambil saja. Setelah aku dapat dua singkongnya, menurutku ini sudah cukup. Jadi sekarang aku akan membawanya ke shelter. Tak menunggu lama, aku akhirnya sampai di shelter. Dan selanjutnya aku akan mengolah singkongnya. Oke, jadi seperti biasa aku buat apinya terlebih dahulu.
Setelah apinya menyala, sekarang aku akan membersihkan singkongnya. Jadi setelah bersih, singkongnya akan aku masak terlebih dahulu sebelum nantinya aku goreng. Karena rencana singkongnya aku mau buat sesuatu. Di sini singkongnya aku masak sebagian saja karena alat yang aku pakai ini kekecilan, jadi tidak muat kalau mau masak semuanya sekaligus. Nah, jadi ini singkongnya sudah aku bersihkan. Sekarang tinggal dimasak saja. Tak menunggu lama, air pun sudah mendidih, jadi langsung aku angkat saja. Sekarang singkongnya aku potong-potong. Nah, seperti ini. Sekarang tinggal aku goreng saja. Oke, jadi aku panaskan minyak terlebih dahulu. Aku tunggu beberapa menit sampai minyaknya benar-benar panas. Setelah itu, singkongnya langsung aku masukkan saja. Nah, seperti ini. Dan untuk singkongnya akan aku goreng sampai warnanya berubah menjadi kecoklatan. Sepertinya singkongnya sudah matang karena warnanya sudah berubah. Jadi langsung aku angkat saja. Selanjutnya, untuk sisa singkongnya aku masukkan lagi untuk aku goreng juga. Nah, untuk semua singkongnya akhirnya sudah matang. Jadi aku tiriskan terlebih dahulu biar tidak terlalu berminyak. Selanjutnya aku siapkan gula merahnya. Jadi aku masak juga sampai gula merahnya cair atau kental. Tak menunggu lama, gula merah pun akhirnya siap juga. Jadi langsung aku tuangkan saja ke atas singkong yang sudah aku goreng tadi. Nah, jadi seperti ini. Singkong goreng campur dengan gula merah. Wih, mantap. Terlihat sangat menggoda sekali. Sekarang tinggal aku coba saja. Untuk rasanya benar-benar enak. Memang singkong ini paling cocok diolah bersama dengan gula merah. Apalagi kalau singkongnya digoreng kriuk seperti ini, bikin tambah nikmat lagi. Jadi lanjut aku makan dulu. Singkatnya ini sudah sore, jadi aku mau pasang pukat lagi. Seperti biasa, aku siapkan tempatnya dulu. Dan ini aku dibantu sama kameramen. Setelah tempatnya jadi, lanjut tinggal aku pasang saja. Singkatnya hari sudah gelap, jadi kedua lampu shelter langsung aku nyalakan saja. Selanjutnya, aku akan siapkan tempat tidurku. Nah, untuk tempat tidurku di sini aku sudah siapkan tikar yang sangat nyaman dan juga sleeping bag. Jadi sepertinya malam ini aku akan tidur dengan nyenyak. Dan untuk kegiatan malam ini, aku mau buat kopi dulu, sembari menunggu waktunya untuk beristirahat. Nah, ini aku masak airnya terlebih dahulu. Tak menunggu lama, airnya pun akhirnya masak. Jadi langsung aku buat kopinya saja. Jadi begini suasana malam hari di shelternya. Hanya ada suara aliran sungai. Tapi untungnya di sini ada kameramen, jadi tidak terlalu sunyi. Seperti saat aku solo cam lagi di dalam hutan. Setelah menunggu cukup lama, sepertinya ini waktu yang cocok untuk beristirahat. Jadi ya, sampai jumpa besok pagi.